Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bab 2 di semester 2 untuk kelas 12, yaitu materi tentang peluang. Materi peluang ini adalah materi lanjutan dari kaidah pencacahan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ruang sampel dan titik sampel, kemudian cara menentukan ruang sampel, ada frekuensi relatif, ada peluang suatu kejadian, kemudian ada frekuensi harapan, dan peluang komplement suatu kejadian. Nah, untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang ruang sampel dan cara menentukan ruang sampel. Oke, apa sih yang disebut dengan ruang sampel? Ruang sampel atau contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Jadi kemungkinan yang muncul dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah titik contoh anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota atau titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Nah, sedangkan untuk ruang sampelnya sendiri disimbolkan dengan S. Titik sampelnya dengan NS. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, contoh. Pada pelemparan sebuah dadu matanya ada berapa? Ada 6 kan? Ruang sampel, himpunan semua hasil yang mungkin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian tahu dadu kan? Nah, dadu memiliki 6 sisi. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah titik sampel. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Yang ganjil tinggal dipilih aja. Yang ganjil dari 1 sampai 6 ini berarti 1, 3, 5. Kalau ditanya kejadian muncul mata dadu genap, ya berarti 2, 4, 6. Paham ya? Nah, kalau ruang sampel sebuah koin, ruang sampel koin itu kan punya 2 sisi ya, berarti ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Ini untuk satu koin. Nah, bagaimana untuk menentukan banyaknya ruang sampel? Contoh yang pertama, 2 keping logam dilempar secara bersamaan. Tentukan ruang sampelnya. Untuk logam itu kan ada 2. Nah, cara menentukannya gimana? Oke. Misalkan ini adalah logam pertama, di sini ada logam kedua. Coba ya. Setiap uang logam memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Logam kedua juga, ini logam pertama dan logam kedua sama punya sisi angka dan sisi gambar. Nah, maka banyaknya ruang sampel tinggal kita pasangkan. Ini AA, ini GA, ini AG, ini GG. Angka-angka, gambar angka, angka gambar, gambar gambar. Maka ruang sampelnya ya itu tadi, tinggal dituliskan angka, gambar angka, kemudian angka gambar, dan gambar gambar. Titik sampelnya ada berapa? Ada 4.
Kemudian contoh kedua, 3 keping uang logam dilempar secara bersamaan. Tentukan ruang sampelnya. Nah, itu tadi pertama contohnya 2. Sekarang gimana nih kalau uang logamnya 3 keping? Nah, dari yang 2 tadi, ini kan sudah 2 nih, ada 4 dia. Kita kombinasikan dengan logam berikutnya. Ini logam 1 dan 2. Tuh kan? Kemudian ini ada logam ketiga. Nah, logam pertama dan kedua, tadi kita sudah punya angka-angka, kemudian gambar angka, kemudian ada angka gambar, satu lagi ada gambar. Kemudian logam yang ketiga, angka dan gambar. Sudah, tinggal kita pasangkan. Berarti kotak pertama angka, kemudian gambar, angka, gambar, angka, kemudian gambar, angka. Yang ini angka, gambar, angka, kemudian angka, gambar, dan yang terakhir gambar. Nah, inilah ruang sampelnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka untuk 3 keping uang logam, banyaknya titik sampelnya ada 8. Nah, kalau tadi untuk 1 logam itu kan memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka untuk logam memiliki 2 sisi. Nah, kalau logamnya ada 1 logam, nah dia ada rumusnya 2 pangkat N. Kalau 1 logam berarti 2 pangkat 1. Kalau logamnya ada 2 berarti 2 pangkat 2. Kalau logamnya 3 berarti 2 pangkat 3. Logamnya 1, 2 pangkat 1, 2. Kalau logamnya 2, 2 pangkat 2, 4. Logamnya 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini kalau kita pakai kotak. Boleh juga dengan diagram pohon. Kalau kalian pakai diagram pohon untuk 2 keping uang logam, ini kan uang pertama, angka, gambar. Dipasangkan lagi dengan ini yang pertama, kemudian dipasangkan dengan yang kedua. Ada angka, gambar. Kemudian ini juga dipasangkan lagi dengan angka, gambar. Sekarang kita pasangkan angka, gambar. Ini gambar angka, yang ini gambar. Sama aja, ini ruang sampelnya. Boleh dengan cara diagram pohon atau dengan cara kotak. Itu tadi tentang logam. Nah, sekarang gimana kalau dadu? 2 buah dadu dilempar bersama. Tentukan banyaknya ruang sampel. Ada berapa? 1 dadu kan ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya banyaknya ada 6 titik sampelnya. Nah, berarti kalau 2 dadu, kalau 1 dadu
berarti kan 6 pangkat 1. Kalau 2 dadu 6 pangkat 2. Kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3. Nah 1 dadu ada 6 nih. Kalau 2 dadu berarti 6 kuadrat 36. Nah sekarang 2 buah dadu dilempar bersama. Nah boleh pakai diagram pohon, boleh pakai kotak. Nah kalau menurut saya, kalau untuk kasus dadu ini lebih enak pakai kotak. Ini dadu 1, dadu 1, ini dadu kedua. Dadu 1, titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini jadi tugas kalian, silahkan buat kotaknya untuk menghitung benar nggak nih ada 36 titik sampelnya. Nah, tinggal kalian pasangkan. Nah, dan ini menjadi tugas kalian. Oke, benar nggak? Kalau nanti ruang sampelnya ada 36. Oke, baik, sampai sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini tentang ruang sampel. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan ditulis, ini kotaknya dirapikan di buku tulis, dan tugas ini dikirim di classroom. Nanti ruangnya Ibu siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.